apakah yang seharusnya dilakukan untuk jimat-jimat atau semacamnya ketika kita sudah tobat? Apakah dibakar atau dikubur, Ustaz? Bagus pertanyaan. Sebelum Anda melakukan apapun terhadap jimat, maka yakini baik-baik ayat tadi, surat Yunus tadi, ayat 77. Wala yuflihus sahiru. Dalam ayat yang lain, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Orang yang melakukan sihir tidak akan pernah beruntung apapun usahanya. Maka harus ada dalam keyakinan kita, jimat apapun tidak akan bisa memberikan kemudaratan tanpa izin sinten Allah. Jangan takut. Karena ada orang yang masih takut. Ustaz, wonten kristas di dalam lemari, tapi takut. Saya kasih hadiah aja sama Ustaz ya? Enggak bisa. Harus dimusnahkan. Contoh-contoh jimat, misalkan cincin. Ya, ini contoh. Ini jimat. Kemudian contoh jimat yang lain, misalkan kris. Contoh jimat yang lain, misalkan gelang lengan. Contoh jimat yang lain, cincin yang sudah diraja-raja. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah diruqyah. Sudah merasa puas dengan ruqyahnya, maka dimusnahkan, dibakar, dilumerkan. Kalau seandainya dia ada buhul-buhulnya, dilepas satu-satu. Dan ini pernah saya lakukan para ikhwan. Ada orang di Arab Saudi, majikan Arab, kemudian membawa tenaga kerja Indonesia, wanita. Kata dia, mohon maaf, ini tenaga kerjamu sudah mengerjai saya dan keluarga. Lihat, rambut-rambut ini dia ikat-ikat. Kemudian dia jampi-jampi. Satu keluarga kami benar-benar merasa tidak nyaman hidup. Saya melihat istri seperti melihat setan, istri saya melihat saya seperti melihat kera. Ya betul, kejadian ini. Maka saya katakan, mana sihirnya Pak? Kemudian tentunya perempuannya sudah kita bawa ke polisi. Kemudian sihirnya, buhulnya tersebut adalah rambut-rambut diikat-ikat. Bayangkan antum satu rambut diikat, otomatis kan ikatannya kecil dan sulit untuk dibuka. Wallahi, demi Allah, saya yang melakukannya sendiri. Saya bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah karena Rasulullah SAW mengatakan, "Wa ma adraka annaha ruqyah." Apakah engkau tidak tahu bahwasanya dia adalah ruqyah, untuk mengobati? Maka saya baca Al-Fatihah tersebut. Dengan izin Allah, mudah saya untuk membuka simpul-simpul, buhul-buhul rambut tersebut. Tapi saya mohon maaf, cerita seperti ini saya bukan berarti tukang ruqyah. Kenapa? Karena kalau saya buka praktek ruqyah, saya nggak datang ke kidul untuk ceramah. Orang akan ngantri nanti. Ya, jadi caranya dibaca. Jangan takut. Yang paling pertama itu jangan takut. Tawakal kepada Allah. Yang kedua, baru dibacai, diruqyah, baru dihancurkan. Entah dibakar, entah dilumerkan. Jangan sampai ada wujudnya. Kemudian, perhatikan. Kalau seandainya nanti ada, Allah bertakdir, ada dari keluarga kita yang dianggap kena tumbal gara-gara menghancurkan jimat keris tersebut, maka yakini baik-baik, itu bukan karena penghancuran terhadap keris tumbal, bukan karena penghancuran terhadap jimat tersebut, tetapi itu murni takdir Allah. 50.000 tahun Allah telah tentukan sebelum penciptaan langit dan bumi. Ngertos nggih? Kalau susuk juga cara menghancurkannya sama, Ustaz? Nah, susuk ini, Bapak Ibu saudara-saudari, dia adalah benda nyata. Dia materinya ada, dia jarum yang dimasukkan. Kadang dia sudah menyatu dengan daging. Maka dia bisa sebenarnya dengan CT scan, ya dilihat, oh ini susuknya tinggal sekian, sekian. Seperti yang saya ceritakan dari tentang perempuan tadi, yang merasa kepanasan, dan dia subhanallah itu belum selesai ceritanya. Perempuan ini cerita, kalau pas dia lagi sholat, dia selalu merasakan kepanasan di pipi dan di perutnya. Saya tanya, Bu, ngapain ibu pakai susu? Ustaz, saya akan jauh dari keluarga. Kalau seandainya majikan saya macam-macam, maka saya tinggal meminta kepada
pemilik susuk ini untuk dia takluk di hadapan saya. Lihat, bukan malah itu yang dia dapat, malah kerugian, kebuntungan yang dia dapat. Senantiasa setiap kali sholat merasa kepanasan di perut dan di pipinya. Kemudian beliau bercerita, ini susuk Ustadz 8 sudah saya keluarkan 4. Jadi susuk bisa dikeluarkan secara kasat mata. Melalui operasi dia bisa dikeluarkan. Kemudian setelah itu dihancurkan, dimusnahkan susuk tersebut. Nah, beda hal kalau seandainya susuknya tidak bisa dideteksi lagi. Sudah menyatu dengan daging, sudah masuk ke dalam darah mungkin. Maka yang ada pada saat itu seperti yang sering saya ucapkan, bacakan surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 surat ini yang pendek-pendek ini jangan diremehkan Bapak Ibu. Jangan diremehkan. Termasuk di dalamnya menjaga tuyul juga tadi. Dalam hadis riwayat Imam Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihin." Tidak ada orang yang minta perlindungan lebih berat, lebih kuat perlindungannya dibandingkan dengan membaca 3 surat tersebut. Apa 3 surat tersebut, nggih? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ustaz, berapa bacanya? Berapa saja. Kapan bacanya? Kapan saja. Bentengi diri Anda dengan itu.